kamu sedang membaca ini sendirian. Mungkin di kamar, mungkin di transportasi umum, dikelilingi orang tapi tidak benar-benar bersama siapapun. Dan kemungkinan besar, kamu sudah menghabiskan lebih banyak waktu sendirian hari ini dari yang kamu sadari. Itu terasa normal sekarang. Tapi 300.000 tahun yang lalu, itu tidak pernah terjadi. Bukan karena manusia purba tidak punya privasi, tapi karena otak mereka, otak yang sama yang kamu gunakan sekarang, tidak pernah dirancang untuk kesendirian. Sama sekali. Dan ketika para ilmuwan mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala saat kita terisolasi, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan dari yang siapapun perkirakan. Pertanyaannya bukan apakah kesepian itu menyakitkan. Pertanyaannya adalah mengapa otak memperlakukannya seperti ancaman fisik. Pada tahun 2015, seorang neuroscientist bernama John Cacioppo mempublikasikan sesuatu yang membuat komunitas ilmiah terdiam. Ia telah menghabiskan 2 dekade mempelajari satu pertanyaan sederhana. Apa yang kesepian lakukan pada tubuh manusia? Jawabannya bukan tentang perasaan. Jawabannya tentang gen. Cacioppo menemukan bahwa pada orang yang kesepian secara kronis, ekspresi gen berubah. Gen yang mengatur respons inflamasi menjadi lebih aktif. Gen yang mengatur respons inflamasi menjadi lebih aktif. Tubuh secara harfiah beralih ke mode perang. Bukan karena ada ancaman nyata di luar sana, tapi karena otak membaca kesendirian sebagai sinyal bahaya. Seperti predator yang mendekat. Seperti musim dingin yang datang tanpa persiapan. Seperti situasi di mana kamu, sendirian, kemungkinan besar tidak akan bertahan. Dan ini masuk akal sempurna jika kamu melihat dari mana kita berasal. Selama hampir seluruh sejarah manusia, sendirian berarti mati. Bukan secara metaforis, secara literal. Seekor manusia yang terpisah dari kelompoknya, tidak punya siapa-siapa untuk berburu bersamanya. Tidak ada yang menjaganya saat tidur. Tidak ada yang membantunya ketika terluka. Otak belajar ini selama ratusan ribu tahun. Dan solusinya sederhana. Buat kesendirian terasa buruk. Sangat buruk. Cukup buruk untuk memaksa manusia kembali ke kelompoknya. Rasa sakit kesepian adalah alarm. Sama seperti rasa lapar adalah alarm untuk makan. Sama seperti rasa sakit adalah alarm untuk berhenti menggunakan bagian tubuh yang terluka. Masalahnya, alarm itu tidak pernah dirancang untuk berbunyi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Pada tahun 2020, peneliti di Universitas Cambridge mengukur apa yang terjadi di otak setelah periode isolasi singkat. Mereka menggunakan scanner untuk melihat aktivitas otak partisipan setelah hanya 10 jam sendirian tanpa interaksi sosial. Yang mereka temukan tidak terduga. Di area otak yang sama yang menyala ketika seseorang lapar dan melihat makanan, area yang berhubungan dengan dopamin dan sistem reward. Area itu menyala dengan intens. Ketika orang yang terisolasi itu melihat gambar, manusia lain berinteraksi. Otak memperlakukan wajah manusia seperti otak orang lapar memperlakukan makanan. Bukan kiasan. Secara neurologis, koneksi sosial adalah kebutuhan dasar. Bukan lebih rendah dari makan, setara. Tapi ada satu hal yang lebih dalam dari semua ini. Kelompok pemburu pengumpul modern yang masih dipelajari para antropolog seperti Hadza di Tanzania hampir tidak pernah mengalami apa yang kita sebut kesepian kronis. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena struktur hari mereka tidak pernah memberi ruang untuk kesendirian berkepanjangan. Pagi untuk bergerak bersama, siang untuk duduk bersama, malam untuk api dan suara manusia lain. Kehadiran fisik orang lain bukan jadwal sosial yang direncanakan. Itu latar belakang tetap dari kehidupan. Seperti udara, tidak terlihat sampai hilang. Dan dalam beberapa dekade terakhir, secara perlahan dan hampir tidak terasa, kita telah menghilangkannya. Pada tahun 2023, Surgeon General Amerika Serikat, posisi tertinggi dalam otoritas kesehatan, publik negara itu mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kesepian adalah krisis kesehatan. Bukan krisis kesehatan mental, krisis kesehatan. Karena data menunjukkan bahwa isolasi sosial kronis meningkatkan resiko kematian dini setara dengan merokok 15 batang rokok per hari. 15 batang setiap hari. Kita memiliki peringatan di bungkus rokok. Kita tidak punya peringatan di aplikasi yang menggantikan percakapan manusia dengan konten tanpa henti. Yang paling sulit dari semua ini bukan datanya. Yang paling sulit adalah bahwa kesepian paling berbahaya bukan ketika kita sendirian secara fisik. Kesepian paling berbahaya terjadi ketika kita dikelilingi orang tapi tidak benar-benar terhubung dengan siapapun.
Ketika kita hadir secara fisik tapi absen secara sosial, itu yang Kak Chopo sebut sebagai kesepian tersembunyi. Dan itu yang paling banyak dialami orang sekarang. Otak yang kamu gunakan hari ini adalah otak yang sama yang digunakan nenek moyang kita untuk bertahan di padang rumput Afrika. Ia tahu cara membaca ekspresi wajah dalam sepersekian detik. Ia menyimpan nama dan sifat setiap anggota kelompok. Ia dirancang untuk hidup di antara manusia lain, dikenali, didengar, dan hadir. Ia tidak dirancang untuk fit yang tidak ada habisnya. Ia tidak dirancang untuk ruangan yang tenang, tapi kosong dari manusia. Dan setiap kali kita memberinya itu, hari demi hari, minggu demi minggu, alarm itu berbunyi, pelan, di bawah permukaan. Diterjemahkan bukan sebagai kamu kesepian, tapi sebagai kecemasan yang tidak jelas. Kelelahan yang tidak beralasan, perasaan bahwa ada sesuatu yang kurang, tapi kamu tidak tahu apa. Otak tahu, ia selalu tahu. Ia hanya tidak punya kata-kata untuk mengatakannya. Ia hanya punya alarm.